Aku senang melihat ibu. Ini persembahan suci. Jika ingin menemuiku, ibu bisa memanggilku, kan? Tidak, Ratu Joda. Karena aku berterima kasih padamu. Kau sudah menyelamatkan kerajaan dari kemarahan rakyat. Kelak generasi yang mendatang akan selalu mengingatmu karena menegakkan hukum ini. Aku tidak ada hubungannya, Bu. Aku hanya memberi ide. Tapi pelaksanaan ide ini dilakukan oleh raja sendiri. Syukurlah berhasil. Yang Mulia menegakkan hukum ini meskipun banyak protes yang datang dan juga masalah. Yang Mulia sudah menyelamatkan masa depan untuk banyak anak. Dia adalah alasan untuk sebuah perubahan. Aku jadi lebih menghormati Yang Mulia karena keputusan-keputusan yang dibuatnya. Aku benar-benar menghargainya. Aku senang mengetahui ini, Ratu Joda. Ibu memang harus tahu hal ini, Bu. Menurutku, kau sebaiknya memberitahu ini pada Jalal juga. Aku tahu Jalal berharap padamu. Dia bisa membuat keputusan karena dia berharap kepadamu. Jadi menurutku, dia akan senang mendengar ini darimu. Anakku, perbedaanmu dengan Jalal akhirnya bisa diselesaikan. Insya Allah, kalian berdua bisa bersama. Ibu, aku akan berusaha melakukannya. Silakan masuk. Aku tahu kau akan datang. Pikiranku akhirnya damai setelah semua kekacauan yang terjadi. Aku tidak akan menjawab pertanyaanmu atau mendengarkan apapun. Karena aku ingin bersantai. Ada apa? Ratu Rukaya, kenapa kau sangat lembut hari ini? Maafkan aku pikir Ratu Rukaya yang memijat kepalaku tadi. Tanganmu terasa lembut, Joda. Terima kasih, Yang Mulia. Apa kau tidak tahu cara memijat? Memijat kepala tidaklah harus dilakukan dengan cara seperti ini yang terlalu lembut. Apa bisa lebih keras lagi kau lakukan? Aku pikir kau tidak pernah mendapatkannya dengan cara yang benar. Duduklah dengan nyaman. Apa kau bisa duduk di sebelah sana? Baiklah. Biasanya, aku memijat kepala Sukanya ketika berada di Amer. Dia selalu menginginkan pijatanku, Yang Mulia. Ini terasa enak. Kau tahu melakukan sesuatu dengan sempurna. Kau selalu memberikan yang terbaik setelah kau merasa tertantang. Pijatanmu sungguh luar biasa, Joda. Hasil itu selalu sangat penting. Bukankah begitu, Yang Mulia? Ratu Joda, hasil apa yang kau bicarakan? Apa kehadiranku di sini mengganggu kalian berdua? Tentu saja tidak. Ratu Joda ada di sini tadi. Jadi aku memintanya untuk memijat kepalaku. Tapi apa alasanmu datang ke sini? Itu bukanlah hal yang penting, Yang Mulia. Bisa kita bicarakan nanti. Sampai jumpa. Sampai jumpa, Ratu Rukaya. Dia pasti tidak menyukai kehadiranku jika hanya berdua dengan Jalal. Bagus sekali, Yang Mulia. Sekarang kau semakin dekat dengan Ratu Joda. Bukan seperti itu, Rukaya. Mataku tertutup ketika dia datang. Jadi aku pikir itu kau. Jadi aku memintanya untuk memijatku. Ada saat ketika kau biasa mengenaliku dengan langkah kakiku. Menurutku Ratu Joda itu spesial. Lain kau tidak akan memberiku kepentingan.
kepada seseorang yang mencoba untuk memisahkan kita berdua. Benar seperti itu kan Yang Mulia? Ternyata kau salah paham, Rukaya. Sebaliknya, kau harus bersyukur padanya karena telah mati. Karena apa yang telah dilakukan Ratu Joda, maka pernikahan kita bisa terselamatkan. Dia menyarankan bahwa aku harus mencabut hukum itu. Rakyat memiliki tempat khusus untukmu dan Ratu Rukaya. Jika Ratu Rukaya bicara kepada masyarakat mengenai situasi ini, mereka pasti akan mendengarkannya. Salam. Hadapkan adalah pengkhianat! Hadapkan adalah kafir! Hadapkan adalah kafir! Ya Tuhan, aku telah salah mengenai Ratu Joda. Kenapa kau tidak memberitahuku sebelumnya? Kau tidak memberiku kesempatan untuk melakukannya. Kau tidak tahu kau sudah salah paham seperti apa yang kulakukan dulu. Aku sudah mempermalukan dia. Aku juga sudah merendahkannya. Aku malu juga bertemu dengan dia. Dengarlah, jika kau berpikir bahwa Ratu Joda memang benar, maka itu artinya kau harus berterima kasih dan segeralah meminta maaf pada Ratu Joda. Sebaiknya kau menunggu, Resham. Kau tidak perlu ikut denganku. Di mana Adam Khan? Salam Perdana Menteri. Aku tanya di mana Adam Khan? Dia telah dipenjarakan di penjara sesuai perintah Yang Mulia. Bagus. Harus ada kewaspadaan ketat pada Adam Khan. Adam Khan harus dicambuk setidaknya 60 kali. Ini adalah perintah. Baik Perdana Menteri. Sebut namaku jika seseorang menanyakan hal ini kepadamu. Baik Perdana Menteri. Apakah menurutmu ada batas untuk suara musik? Sangat luar biasa, Joda. Aku mungkin tidak pernah tahu batas untuk musik, tapi aku tahu bahwa kau suka berbicara. Malam ini juga tidak akan ada batasan. Dengar, Resham. Pastikan Adam Khan dihukum dengan keras. Semua orang harus bisa melihat apapun hukuman yang dia dapatkan. Nyonya, Adam Khan itu adalah anakmu. Ada apa denganmu? Kenapa kau tega menghukumnya? Aku ingin membuktikannya kepada masyarakat bahwa aku akan melakukan hukuman terhadap Adam Khan dan tidak menjadi biasa karena aku ini ibunya. Bagiku, Adam Khan sama saja seperti pelaku lainnya dan aku loyal terhadap raja. Ini adalah perintahku. Baiklah Nyonya. Kenapa kau coba membuktikan ini? Pertama, Adam Khan tidak akan dihukum oleh orang lain karena aku sendiri yang akan menghukumnya. Kedua, Ratu Joda akan merasa malu karena hukuman ini. Ini akan menciptakan perpecahan di antara Ratu Joda, Ratu Rukaya, dan tentu saja Jaya. Perhatian! Kepada semuanya! Hidup Ratu Rukaya! Salam Ratu Rukaya. Salam. Keluar kalian. Aku tahu bahwa kau marah padaku, Ratu Rukaya. Ratu Joda, aku tidak marah denganmu. Aku ingin memberitahumu bahwa aku telah menyelesaikan konflikku denganmu. Aku telah salah menilaimu bahwa kau akan merusak hubunganku dengan Yang Mulia menggunakan kasus Adam Khan. Yang Mulia juga tadi memberitahuku bahwa kau bukanlah penyebab atas kasus perceraianku dengan Yang Mulia. Aku salah paham mengenaimu, telah digali karena kebaikan hatimu. Maaf, aku telah meragukanmu. Aku punya hadiah untukmu. Ini hadiah karena kau menyelamatkan pernikahanku. Kau telah menghentikan perpisahanku dengan Yang Mulia. Ini hadiah untukmu, kuharap kau mau menerimanya. Ambillah. Aku menghormati tindakanmu. Aku lega mengetahui bahwa kau telah menyadari, kau telah salah paham dan mau menerimaku. Apa kau tidak mau lihat hadiah itu? Dan kuharap kau menyukainya. Bagaimana? Kau suka kan dengan hadiah itu? Entah itu berlian atau bunga, tapi setiap hadiah itu benar-benar berharga. Karena itu adalah sebuah penghargaan. Aku akan selalu menjaga hadiah yang kau berikan ini, Ratu Rukaya. Aku akan selalu bersyukur terhadap kebaikanmu. Maafkan aku.
atas kesalahanku. Selamat tinggal. Ratu Rukayah. Ini adalah tradisi di Amer. Untuk mengembalikan hadiah. Dalam agamaku, benang ini dianggap suci. Dan aku harap ini tidak akan menyinggung dalam agamamu. Aku hanya ingin memberikan ini padamu. Sebagai rasa terima kasihku, aku akan berdoa pada Dewa Krishna untuk mengabulkan semua yang menjadi permintaanmu. Sekarang apakah aku boleh mengikatkan benang ini di tanganmu, Ratu Rukayah? Tentu saja. Tolong ulurkan tangan kirimu. Ratu Joda, aku tidak mengatakan dan berbuat apapun yang membuatmu menangis, Ratu Joda. Ini adalah tangis kebahagiaan, Ratu Rukayah. Air mata yang mengalir ini memang aneh. Aku terharu. Untuk pertama kalinya, kau begitu rendah hati. Kau menunjukkan kasihmu. Aku jadi tidak bisa menghentikan air mata ini. Aku akan sayang pada mereka. Tentu saja yang peduli terhadapnya, Ratu Joda. Sampai jumpa. Ya ampun, luar biasa. Lukisan ini benar-benar sangat indah. Kau akan diberi hadiah karena membuat seni ini. Sekarang ulurkan tanganmu. Kau membuat lukisan ini dengan jari-jari indahmu. Aku tidak ingin kau membuat lukisan yang indah seperti ini lagi. Bawa dia pergi. Putri Joda yang cantik. Apa kau tahu kalau Jalal telah menghancurkanku? Raja Jalal, suamimu, sudah menghancurkan jalan hidupku. Aku tidak akan menyerah. Percayalah padaku kalau aku bisa merebut kembali semua yang Jalal telah ambil dari diriku. Seperti diriku, Abu Mali juga musuhnya Jalal, Joda. Musuh dari musuh selalu menjadi teman. Jalal, aku akan berteman dengan Abu Mali untuk menghancurkan dirimu. Apa berita ini benar? Benar, Yang Mulia. Kedua saudara iparmu, Saurifuddin dan Abul Mali, bersekutu untuk melawanmu. Mereka berencana untuk melawan kita. Mereka bukan saudara iparku, mereka adalah pengkhianat-pengkhianat. Mereka dihukum untuk apa yang mereka lakukan. Komandan Munim Khan harus diberitahu untuk mempersiapkan pertempuran. Dia harus memenangkan pertempuran ini dan segera membawa mereka berdua kepadaku. Baik, Yang Mulia. Munim Khan telah menerima pesan Raja Jalaluddin ini. Dan Munim Khan telah mengumumkan pertempuran terhadap Syarifuddin dan Abu Mali sesuai dengan perintah Raja. Bersiaplah untuk berperang. Munim Khan pergi untuk pertempuran dengan tentaranya. Ada banyak pertumpahan darah selama pertempuran itu berlangsung. Raja Jalal memenangkannya. Munim Khan menang. Kali ini Abu Mali dicemooh dari medan pertempuran. Syarifuddin gagal melakukannya. Dan karena kegagalannya itu, maka dia berlindung di sebuah gua. Munim Khan menyerangnya ketika dia mencoba untuk lari. Apakah menurutmu ada batas untuk suara musik? Sangat luar biasa, Joda. Aku mungkin tidak pernah tahu batas untuk musik, tapi aku tahu bahwa kau suka berbicara. Malam ini juga tidak akan ada batasan. Yang Mulia, aku ingin menggantikan Syarifuddin untukmu. Itu kalau kau izinkan. Permintaan dikabulkan.
Terakhir kau lari tanpa menjawab pertanyaan dan sekarang pertanyaan yang sama kepadamu. Kenapa kau menyebabkan keburukan bagiku dan Ratu Joda? Kenapa kau melibatkan Baksi Banu berkonspirasi padaku? Asal kau tahu saja Jalal, aku tidak ingin Rajput menjadi bagian dari Mughal. Terus terang saja kalau aku membenci Rajput. Dan aku menentang pernikahanmu dengan Ratu Joda. Tapi aku tidak melakukan apapun untuk menghentikan dirimu. Aku tidak akan pernah bisa memaafkan itu. Aku tidak punya apa-apa untuk melawanmu. Dan aku tidak akan pernah mengakui Ratu Joda untuk menjadi bagian dari kerajaan Mughal. Seorang komandan tidak memiliki hak untuk memutuskan siapa yang akan menjadi Ratu Mughal, karena itu hak seorang raja. Aku menghukummu karena melakukan konspirasi dengan mencabutmu dari jabatan komandan. Kau dihukum karena menjadi pengkhianat. Aga Khan, dia akan tetap di penjara sampai aku memberi perintah berikutnya. Dia akan diperlakukan sebagai seorang pengkhianat. Ada satu hal lagi yang aku ingin umumkan. Munim Khan selalu membuktikan efisiensinya. Bukan hanya dia menangkap Kabul, tetapi ia juga memikat pengkhianat seperti Syarifuddin. Jabatan Panglima Pasukan akan diberikan kepada seorang Munim Khan. Terima kasih Yang Mulia. Aku akan menjaga kerajaan dengan segenap jiwaku. Ratu Joda. Sesuatu yang paling dicari telah terjadi. Aku tahu bahwa Syarifuddin akan dihukum oleh Kak Jalal. Tentara Kak Jalal sudah menangkapnya. Sekarang dia akan dihukum. Aku yakin dia... Baksi Banu, tenangkan dirimu. Tidak bisa, Kak. Aku tidak akan dibutakan oleh cinta. Aku tidak akan mau ikut campur dalam masalah ini lagi. Aku tidak akan menemuinya. Aku tahu itu akan sangat menyakitkan. Ini akan menjadi hukumanku karena aku selama ini sudah membelanya. Bisakah kau memberitahuku bagaimana kabarnya? Apa dia baik-baik saja? Dia baik-baik saja, Baksi Banu. Terima kasih sudah datang. Aku merasa lebih baik karena kau tetap memberikan dukungan padaku. Maafkan aku. Apa Adam Khan dihukum? Adam Khan mengalami pendarahan yang sangat deras, Nyonya. Kenapa kau menghukumnya? Resham, jawab saja pertanyaanku. Apa benar Adam Khan sudah dihukum? Baiklah. Resham, ada pekerjaan lain untukmu. Baiklah, Nyonya. Bunuh para prajurit yang menghukum anakku Adam Khan. Apa? Dia tidak boleh hidup, Resham.
Para prajurit yang telah membuat anakku kesakitan tidak boleh dibiarkan hidup. Dia harus segera dibunuh. Ini adalah perintahku. Kau dengar? Ini perintahku, Resam. Karena Ratu Joda, dia adalah alasan dari kondisi anakku. Dia lebih cerdik daripada yang aku pikirkan. Pertama, dia menipu Jalal. Dan sekarang dia menyihir Ratu Ruqayyah. Dan dia sudah membuat hidupku menderita. Ini sudah berakhir, Ratu Joda. Ini waktunya kau merasakan penderitaan. Aku akan membalaskan dendamku untuk Adam Khan. Dan aku akan pastikan, Ratu Joda, kesalahanmu tidak akan pernah bisa dimaafkan. Apakah menurutmu ada batas untuk suara musik? Sangat luar biasa, Joda. Aku mungkin tidak pernah tahu batas untuk musik, tapi aku tahu bahwa kau suka berbicara. Malam ini juga tidak akan ada batasan. Joda, ayo ganti bajumu dulu sebelum tidur. Ada apa, Joda? Apa yang kau pikirkan? Aku memikirkan Baksibano. Moti, bukankah cinta itu aneh? Orang yang jatuh cinta bisa melupakan apapun. Cinta tidak mengenali batasan-batasan. Ambil contoh dari Baksibano. Dia tahu bahwa Syarifuddin pelaku kejahatan. Tapi Baksibano tetap saja mencintainya. Menurutnya dia bukan pelaku kejahatan. Dia tidak bisa berhenti menangis ketika dia membicarakan mengenai rasa cintanya pada Syarifuddin. Kenapa cinta itu sangat aneh, Moti? Aku tidak tahu. Apakah kau sudah menemui Yang Mulia Raja? Aku bertemu dengannya, tapi tidak mendapat waktu yang tepat untuk bicara dengannya. Lalu? Mau bagaimana lagi? Ada hal-hal yang jika tidak dilakukan pada waktunya, maka akan kehilangan nilainya. Moti, aku punya pekerjaan untukmu. Tolong ambilkan pulpen dan kertas untukku. Ada apa? Kenapa kau mengirimi surat malam-malam begini? Apa kau merindukan Amer? Aku ingin menulis surat pada Yang Mulia. Aku pikir dengan cara menulis surat, aku bisa menyatakan terima kasihku. Dan Yang Mulia juga tahu apa yang aku ingin sampaikan kepadanya. Dan ini akan jadi kenang-kenangan yang berharga. Aku sungguh takjub melihatmu. Adam Khan, aku juga takjub melihat dirimu. Bagaimana bisa anak dari Perdana Menteri ada di balik jeruji? Jangan khawatirkan aku. Aku tidak memiliki kesempatan untuk kabur sepertimu. Kau telah menjelajah. Bagaimana bisa kau tertangkap? Adam, aku tidak tertangkap. Karena aku memang sengaja melakukan itu. Apa maksudmu? Abu Mali melarikan diri dari pertempuran. Aku tidak ingin terbunuh di medan perang. Jika aku mati, bagaimana aku akan mendapatkan tahta, Adam Khan? Ini tidak akan menjadi keputusan yang bijaksana untuk menjauh dari Agra. Kalau aku ingin tahtanya, aku tidak bisa jauh dari Agra. Apa yang terjadi jika Jalal akan membunuhmu? Aku yakin dia tidak ingin melihat adiknya menjadi seorang janda lagi karena membunuh aku. Aku pikir aku bisa tinggal di sini, kan? Untuk memikirkan rencana selanjutnya. Tentunya untuk menghadapi Jalal. Bagaimana ceritamu? Antara pelanggaran kita, ada faktor umum. Kau mencoba untuk memisahkan Jalal dan istrinya. Aku juga melakukan itu. Itu cerita yang panjang. Kita berdua memiliki banyak waktu. Duduklah dan mendengarkan cerita masing-masing. Duduklah.
Salam untuk Yang Mulia dari Ratu Joda. Sejujurnya aku tidak tahu bagaimana caranya untuk memberitahumu bahwa aku sangat terkesan dengan keputusanmu pada kasus Tasnim tempo hari. Dan aku juga sangat senang terhadap keputusanmu yang adil. Aku tidak memiliki waktu yang tepat untuk mengucapkan selamat kepadamu. Oleh karena itu, aku menulis surat ini padamu untuk menyatakan bahwa aku menghargai dan memuji keputusanmu. Salam, Ratu Joda. Moti, besok pagi tolong sampaikan surat ini kepada Yang Mulia ya. Baiklah. Sungguh sangat disayangkan bahwa kerabat dekat kita sudah mengkhianati kita. Tidak diduga Adam Khan dan Syarifuddin menjadi pengkhianat. Kau tidak seharusnya marah soal itu, Mamang. Raja memiliki banyak teman dan juga sekaligus musuh. Aku selalu diberitahu bahwa musuh setia seorang raja biasanya dari keluarganya. Harus mampu mengidentifikasi dan menghukum mereka. Adam Khan dan Syarifuddin sangat berani. Tapi mereka telah berubah menjadi pengkhianat. Keduanya bersekongkol terhadap istriku. Syarifuddin membuat keretakan antara aku dan Joda. Adam Khan memisahkanku dari Ratu Ruqayyah. Yang Mulia, Moti Bayi ingin bertemu denganmu. Silakan. Salam Yang Mulia, salam Mahamangga. Ratu Joda mengirimkan surat untuk Anda Yang Mulia. Dia bisa saja menemuiku. Kenapa dia menulis surat untukku? Oh ya, ngomong-ngomong Mahamangga, tolong baca surat ini untukku. Baiklah, tunggu sebentar Jalal. Bagaimana aku bisa membacakannya? Ini adalah surat dari istri untuk suaminya. Maaf, aku tidak bisa membacakannya. Tapi kau mempunyai hak untuk membaca surat itu. Karena seperti yang kau tahu, aku tidak bisa membaca dan menulis. Tolong bacakan surat itu. Baiklah. Ini kesempatan yang bagus untuk memberi pelajaran pada Ratu Joda. Salam untuk Raja dari Ratu Joda. Aku tidak tahu bagaimana memberitahumu apa yang ada di pikiranku. Aku sangat terkesan dengan keputusanmu pada kasus gadis yang bernama Tasnim. Aku senang dengan keputusanmu yang adil. Aku tidak memiliki waktu yang pas untuk mengucapkan selamat kepadamu. Oleh karena itu, aku menulis surat ini untuk memuji keputusanmu. Kau sudah membuat keputusan yang benar sebagai seorang raja. Salam Ratu Joda. Selanjutnya Yang Mulia, dia menulis di sini, kau telah menyelesaikan tugasmu sebagai suami terhadap istri. Sekarang aku ingin melaksanakan tugasku padamu. Aku ingin kau datang ke ruanganku besok malam dan menghabiskan malam denganku. Yang Mulia Raja, aku ingin menyatakan cintaku padamu. Apakah menurutmu ada batas untuk suara musik? Sangat luar biasa, Joda. Aku mungkin tidak pernah tahu batas untuk musik, tapi aku tahu bahwa kau suka berbicara. Malam ini juga tidak akan ada batasan. Ketua pasanganmu, Ratu Joda. Selamat Yang Mulia. Ratu Joda jatuh cinta padamu. Aku sangat senang mendengar berita ini. Mahamangga, aku sungguh terkejut. Kau bisa senang padahal Adam Khan dihukum penjara. Jalal, apa aku tidak boleh bahagia untukmu? Satu dari anakku membuatku kecewa. Tapi anakku yang satu lagi membuatku bahagia. Akan ada perayaan untuk membuat besok malam menjadi sangat mengesankan. Rencanaku akan dilaksanakan.
dengan bantuan Ramtan. Ada sebuah fase baru dalam musik dan lirik yang dibawa dalam hidupku dengan Tansen. Ramtanu pandai menyerap suara cinta di dalam hidupku, dan musik Tansen sungguh telah mengubah kehidupanku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau terlihat senang, duduklah. Terima kasih Jalal. Aku memiliki alasan untuk senang. Aku punya ide untuk membuat perayaan menjadi begitu berkesan. Beritahu aku. Di istana Raja Ramchandra Bagel. Apa kau sudah tahu Jalal? Suaranya sangat bagus. Siapapun yang mendengar suaranya pasti terkesan. Apa yang kau bicarakan, Ramtanu? Iya, benar. Aku sudah mendengar tentang kemampuannya. Banyak orang terpesona padanya. Apakah kita bisa mengundangnya untuk perayaan besok? Itu pasti akan sangat menyenangkan. Ramtanu orang yang hebat. Kita akan mengirim undangan untuknya besok. Aku harap dia mau tampil besok. Aku akan membuat semua pengaturan dengan izinmu. Permintaanmu dikabulkan. Terima kasih Jalal. Sampai nanti. Sampai nanti. Salam dari Raja Jalaluddin Muhammad. Kenapa aku harus pergi untuk tampil di pengadilan? Dia adalah raja dari kerajaan Mughal. Dia pribadi yang sangat kuat di negeri ini. Menurutku kau harus menerima kedudukannya. Yang mulia, aku ingin melihat seberapa pengetahuan musik yang dimiliki raja. Dengan desakan Raja Ramchandra Bagel, Tansen berat hati untuk menerima permintaan raja untuk tampil di pengadilannya. Dan saat ini, semua orang di istana sangat senang mengetahui hal ini. Tentunya ini akan menjadi sebuah fenomena untuk dapat melihat musisi terbaik tampil di kerajaan. Yang mulia Ratu Hamidah, ide Mahama Angga itu sangat hebat. Aku dengar Ramtanu adalah musisi terbaik. Aku harap keajaiban suaranya bisa membawa Jalal dan Joda bersama. Aku telah mengundang Ramtanu untuk datang ke istana ini, agar bisa menghibur Jalal dan Joda. Ramtanu akan membaca mantranya, tapi aku yang akan mendapat untung. Ini adalah kabar yang sangat baik, Moti. Aku akan beruntung untuk mendengarkan suaranya. Aku akan mendapatkan pengalaman bagaimana terpesona oleh sihirnya. Aku ikut senang. Aku merasa diberkati. Sujamal selalu bicara tentang dia. Aku sangat bangga mengetahui bahwa musisi Hindu akan mendapat begitu banyak kekaguman di sebuah kerajaan milik Mughal. Dia adalah yang terbaik dari semua musisi yang ada. Suasana di sekelilingnya akan terbawa oleh emosi dari musik yang dimainkannya. Apalagi yang bisa ku minta, Moti, jika aku bisa mendengar bakat seperti itu. Itu luar biasa. Saat ini semua orang menunggu kedatangan Ramtanu. Semua orang begitu semangat menunggunya. Untuk yang terbaik dari semua musisi, Ramtanu Pandey. Ramtanu Pandey akan melangkah di istana yang akan membawanya banyak rasa hormat, kehormatan, dan juga reputasi. Dia akan mendapatkan nama baru, Tansen. Ramtanu Pandey tidak pernah berpikir dia akan menjadi di antara 9 permata kerajaan Mughal. Mari ku bantu alat musikmu. Aku mencintai alat musikku lebih dari hidupku, dan aku tidak akan memberikannya padamu. Salam hormat untukmu. Aku menyambut Raja Musisi ke istana Raja Mughal.
Tanah kerajaan ini tidak terlihat baik. Ini telah merusak alas kakiku. Ayo. Apakah menurutmu ada batas untuk suara musik? Sangat luar biasa, Joda. Aku mungkin tidak pernah tahu batas untuk musik, tapi aku tahu bahwa kau suka berbicara. Malam ini juga tidak akan ada batasan. Perhatian semuanya, musisi terbaik, Ramtanu Pandey telah tiba. Apa Ratu sudah lihat? Semua orang sudah terpesona dengan kedatangannya. Tentu saja, aku tidak mengatakan dan berbuat apapun yang membuatmu menangis, Ratu Joda. Waktu tidak cocok untuk skala ini. Ada waktu yang menguntungkan untuk setiap skala. Kami menyambutmu untuk kerajaan Mughal. Aku telah mendengar banyak tentang dirimu. Aku memang layak mendapatkan pujian. Begitu juga denganmu yang mulia. Salam dariku. Salam. Keinginanku untuk bertemu denganmu akhirnya terpenuhi. Aku berharap untuk mendengarmu bernyanyi malam ini. Sekarang kau boleh beristirahat di ruang tamu kerajaan. Aku datang ke sini bukan untuk beristirahat yang mulia. Aku datang karena undanganmu dan perintah dari rajaku. Aku akan pergi ketika perayaannya sudah selesai. Aku bebas untuk memutuskan. Akhirnya aku berpikir bahwa kalian tidak menyukai dengan aura di Agra. Kau memang raja yang patut dibanggakan. Karena sudah bisa membaca jalan pikiranku. Kau memang hebat yang mulia. Baiklah kalau begitu, aku akan pergi. Selamat tinggal. Bunga-bunga ini indah ya yang mulia. Tidak diragukan lagi bahwa dia adalah seorang seniman yang hebat. Aku membicarakan soal bunga. Aku membicarakan tentang Ramtanu. Keterampilan dan kemampuannya sangat layak dipuji. Aku ingin kau pastikan suasana di istana ini akan mendukung bagi penampilan Ramtanu nanti. Aku senang mengetahui bahwa kau sangat gembira tentang perayaan malam ini. Salam yang mulia. Salam. Aku tidak bisa memahami pengamatanmu soal martabat Ramtanu. Aku menyadari bahwa seorang seniman memiliki perilaku aneh dan hari ini aku juga melihatnya di dalam diri Ramtanu. Yang terbaik dari seorang laki-laki adalah bahwa mereka selalu sedikit aneh. Ambil saja contoh dari dirimu sendiri. Ini akan dianggap sebagai pujian, Joda. Aku ingin berterima kasih padamu yang mulia karena telah mengundang Ramtanu Pandey untuk tampil malam ini. Aku senang, benar-benar senang. Aku senang mengetahui bahwa upayaku telah membuatmu bahagia. Aku yakin kau berusaha keras. Tapi aku yakin ide untuk membawanya ke sini bukanlah idemu sendiri. Kenapa kau berpikir itu bukan ideku? Apakah ada sesuatu yang salah? Aku bisa melihatnya yang mulia. Musik itu bukanlah hal yang menjadi favoritmu. Aku tahu itu. Kenapa? Kau berpikir seperti itu? Apakah musik hanya milik mereka yang bernyanyi? Atau yang bermain musik? Dengar, Joda. Ada sebuah irama yang bisa diciptakan dengan hentakan gajah. Bahkan suara pedang yang kuciptakan dari latihan yang kulakukan juga menciptakan ritme. Juga desingan baju besi adalah juga suara musik. Apakah ada perbedaan antara ritme Ramtanu atau ritmeku? Pengamatanmu itu indah. Begitu juga dengan contoh yang kau berikan. Musik itu tidak mengenal batas. Musik itu bisa menembus ke segala lapisan.
Apa maksudmu dengan tidak mengenal batas itu? Musik bisa menggapai tempat di mana tidak ada seorang pun bisa menggapainya. Ada suara musik selama fajar, ada musik curah hujan. Dan ada pula suara musik dari air sungai yang mengalir. Ada musik di kelembutan bulan. Dan ada musik dalam warna bulu merah. Jika seseorang dapat memahami, sebenarnya ada suara musik dalam semua ciptaan Tuhan. Ada musik di bunga-bunga yang mekar dan senandung lebah. Ada musik pada angin yang bertiup. Ada musik pada pekerjaan yang kita lakukan. Ada musik di dalam doa dan di dalam lonceng yang berdenting. Ada musik di malam yang tenang. Ada musik di dalam lonceng sapi yang bergoyang-goyang. Ada musik di lagu pengantar tidur ibu. Ada musik dalam segala hal, bahkan sepotong kayu bisa jadi seruling. Musik adalah bagian dari segalanya. Itu seperti sebuah jiwa. Sulit untuk memahami musik jika tidak ada jiwa dalam perkusi yang dimainkan. Apakah menurutmu ada batasan untuk suara musik yang mulia? Sangat luar biasa, Joda. Aku mungkin tidak pernah tahu batas untuk musik, tapi aku tahu bahwa kau suka berbicara. Malam ini juga tidak akan ada batasan. Malam ini tidak akan ada batasan. Baiklah, Yang Mulia. Aku ingin menyatakan cintaku untukmu. Aku ingin kau datang ke ruanganku besok malam dan menghabiskan malam bersama. Aku sangat penasaran atas apa yang akan terjadi malam ini, Yang Mulia. Aku tidak sabar lagi menunggu malam itu.